Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ada ganjalan hati belakangan ini, terutama di media sosial itu sedang gencar-gencarnya para Wahabiyun, kita kadang menyebutnya itu orang-orang yang fanatik sama paham Wahabi. Mereka itu tuh selalu gencar mendakwahkan pandangan mereka. Nah, kita di satu sisi ini sebagai aswaja kan juga mendengar bahwa Rasul itu pernah bilang hindari perdebatan. Tapi untuk hal seperti ini, ketika yang lagi trendingnya itu tuh paham-paham Wahabi, jadi kaum awam takutnya kalau kita tidak mendebat Wahabi, kesannya itu tuh yang umum yang lagi viral itu yang benar. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang debat ini? Apakah kita sebaiknya memang harus mendebat mereka atau ya udah hindari perselisihan, jadinya kita menghentikan untuk berdebat? Betul. Kalau Islam, debat itu sebenarnya boleh berdebat. Karena Nabi cuma pesan seperti ayat Allah, jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, ada perangkat hukum atau etika dalam berdebat. Kalau kita berdebat, biasanya adalah karena mencari kebenaran. Nah, kalau mencari kebenaran dengan pembenaran dan keras untuk merasa benar, bahayalah. Jadi kita harus menjawab tantangan orang, kita harus menjelaskan faham orang yang bertentangan dengan kita untuk mencari jalan tengah terbaik. Nah, jadi kalau berdebat itu sepertinya kita paham secara umum adalah begini. Sesuatu yang kita lakukan, ada orang berpendapat itu salah dan tidak boleh. Akhirnya dia keluarkanlah dalil untuk mengatakan perbuatan kita itu salah dan tidak benar. Nah, sebagai orang yang melakukannya, merasa benar dan ada dalilnya, ya kita keluarin. Nah, jadi beda dengan berdiskusi, beda dengan bermusyawarah, beda dengan berdebat. Bedanya lah orang berdebat itu dia punya dalil, dalilnya berbeda sama kita. Nah, dan kita punya dalil untuk supaya mereka bisa terima nggak? Itu namanya berdebat. Nah, yang ada di media sosial kebanyakan, dia tidak mau mendengar dalil yang berbeda dengan dia. Dia memperjuangkan dalil dia sebagai hal yang paling benar. Gitu. Contoh, ketika dia membawa hadis sebagai dalil, ulama-ulama yang dia setuju pendapatnya, meletakkan hadis itu maudhu, hadis itu dhaif, atau hadis palsu. Sedangkan ada ulama hadis yang dia tidak mendengar, hadis yang sama itu dianggap sebagai hadis yang boleh dijadikan dalil. Itu contoh. Satu. Kedua, ada hal-hal yang kita lakukan, menurut mereka ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak juga oleh sahabat. Tidak juga oleh 3 generasi pertama sesudah wafat Rasulullah. Menurut kita yang melakukannya, apa semua yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat itu tidak boleh? Dasar hukumnya bukan begitu. Dasar hukum kita adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan datangnya dari Quran dan hadis. Nah, kalau ada hadis, Rasulullah melarang tahlilan, contoh. Sahabat sedang ngumpul, ada yang meninggal, mereka tahlilan. Lalu Rasulullah larang, atau Rasulullah bubarkan, Rasulullah beritahu ini tidak boleh. Berarti ada larangan dari Nabi. Nah, ini yang kita pahami adalah tidak dilakukan oleh Nabi, tidak juga ada dalil dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi itu membawa hal-hal baru dalam ibadah. Hal-hal baru dalam ibadah. Artinya, ada hal yang disunatkan dan diwajibkan yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Ya tidak bolehlah. Sedangkan banyak hal yang mereka bertentangan dengan kita, hal-hal yang bukan dianggap sunat, bukan disebut sebagai wajib. Tapi satu hal yang baik. Nah, hal yang baik ini oleh ulama belakangan dijadikanlah satu budaya yang baik. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman akan jadi pahala dan ibadah. Nabi yang bilang, orang beriman berbuat baik, amal baik itu jadi kebaikan amal soleh. Sesuatu kebaikan yang dilakukan untuk niat mencari ridho Allah dan ibadah, dia jadi ridho Allah dan ibadah. Nah, mereka melihatnya adalah tidak dilakukan oleh Nabi, tidak oleh sahabat, tidak oleh 3 generasi pertama dari setelah wafat Rasulullah. Itu bukan dasar hukum. Itu bukan patokan syariat. Patokan syariat adalah Nabi melarang.
Nabi menyuruh. Karena ada perbuatan bagi Nabi itu wajib, tidak wajib bagi umatnya. Ada hal-hal agama yang tidak wajib bagi Nabi, tapi wajib bagi umatnya. Ya kan? Ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Nah, ini patokannya begitu. Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh sama kita. Nggak benar itu, nggak pas dalilnya. Satu. Yang kedua, sudut pandang dalam memahami satu dalil. Nah, yang harus kita usahakan bukan berdebat untuk pembenaran, bukan. Berdebat untuk saling menghargai kebenaran. Dia benar, kita benar. Mari kita saling menghargai. Nah, debat yang begini yang kita nggak dapat. Yang kita temukan selalu di media sosial, debat bukan debat. Langsung membawa dalil menyalahkan. Itu bukan debat. Nah, kalau debat itu, dia punya dalil, kita punya dalil, kita kompromi bersama. Dia tetap dengan pendapat dia juga tidak menyalahi pendapat kita. Nah, tidak menyatakan ini tidak benar. Ini. Nah, kita contoh, Masjidil Haram Mekah dan Madinah, setiap Ramadan itu, sholat tarawihnya, khatam Quran di malam 27. Setiap malam dalam sholat tarawih, dia baca satu juz lebih. Targetnya adalah malam 27 khatam. Kita coba nanya, emang Rasulullah khatam Quran di sholat tarawih? Dan khatam 27 Ramadan? Emang ada contoh dari Nabi dan sahabat? Coba tanya sama mereka. Kenapa nggak dibilang itu bid'ah dolalah? Karena ada kebaikan yang dilihat. Kan bagus kita sholat baca tarawih. Dalam sholat tarawih kita baca Quran. Nah, ulama mengimplementasikan satu budaya, mempelopori satu kebaikan yang diikut oleh umat. Nggak apa-apa lah, di zaman Nabi memang nggak ada. Nah, kita baca Yasin di malam Jumat. Yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi, berkumpul bareng-bareng baca Yasin, tidak ada. Tapi kalau kita ngambil dalil tentang keutamaan hadis tentang Yasin, keutamaan malam Jumat, keutamaan berkumpul di satu majelis, baca bareng-bareng, semua ada dalil. Nah, menyalahkan perbuatan kita berdasarkan kaidah tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh sahabat. Nggak bisa jadi dasar hukum. Nggak bisa. Dasar hukum kita adalah perintah dan larangan. Yang berhak perintah dan melarang cuman Allah dan Rasul. Kalau dibilang ini haram, ya dalilnya dari Quran hadis haram, tidak boleh. Nah, berikutnya, salah atau kurang pas dan kurang tepat dalam memahami satu hadis atau ayat. Contoh, muhdatsatul umur, hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru dimaksudkan oleh Nabi itu adalah hal-hal ibadah. Sedangkan baca tahlil, kita ziarah kubur, kita mengadakan peringatan maulud, kita kumpul malam Jumat baca Yasin. Ini hal-hal yang tidak disebut ulama sebagai disunatkan, apalagi wajib. Nggak pernah ada. Tapi ulama mengumpulkan, ini malam Jumat, malam bagus nih. Baca Yasin di malam lain pun bagus. Nggak ada masalah. Kenapa kita khususkan malam Jumat? Karena ada hadis tentang kelebihan malam Jumat. Nah, kenapa baca Yasinnya harus bareng-bareng? Karena ada hadis membaca Yasin berjamaah berbeda dengan baca sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita ngambil maghrib sampai isya. Kenapa harus maghrib sampai isya? Kenapa nggak pada isya? Ya pada isya juga boleh. Tapi dalil tentang antara maghrib dan isya lebih banyak. Nah, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah digabungkanlah dalil-dalil yang tidak secara langsung untuk mendukung satu kebaikan. Dan kebaikan itu bisa jadi nilai ibadah. Nah, kita tetap harus menjawab tantangan mereka dengan maksud dan tujuan memberitahukan dalil yang ada di kita. Kalau mereka mau dengar. Perbedaannya adalah ulamanya dia dengan ulamanya kita. Dia setuju dengan pendapat ulama 10 orang dalam satu kelompok. Kita juga ada 10 orang dalam satu kelompok. Dua kelompok ini ulama besar sama-sama berpegang kepada ulama besar. Tidak ada zaman hari ini yang berbeda pendapat itu karena dia ketemu sahabat langsung. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, ya kita jadikan panutan. Buktinya nggak ada. Tidak ada seorang ulama zaman ini yang mempegang dengan dalil karena dia ketemu sahabat langsung hadisnya. Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Kan gitu. Berarti dia dapat dari ulama-ulama yang menurut dia cocok dengan dia. Kita juga ada ketemu ulama-ulama yang cocok dengan kita. Nah, para ulama ini tidak ada sejarah saling mencaci maki, mengkafirkan, menghukum bid'ah dhalalah. Enggak. Saling menghargai. Nah, jadi berdebat itu boleh, tapi jadilhum billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Cara terbaik itu tidak merasa benar sendiri. Dengari dalil yang berbeda dengan kita, hargain dalilnya. Karena dia punya ulama, dia punya kitab, dia punya dalil. Oh, dia pakai dalil yang tidak sahih menurut ulama mereka. Beda sama ulama kita. Contoh,
Ada hadis yang tidak sahih sehingga tidak masuk dalam kitab Bukhari dan Muslim. Nggak masuk. Karena kriteria Bukhari bagi Imam Bukhari untuk sahihkan hadis itu terlalu luar biasa keras. Dan benar-benar syaratnya benar-benar ketat. Sehingga oleh Imam Bukhari tidak masuk dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Tapi oleh Imam Ibnu Majah dimasukin, diterima sebagai hadis yang boleh. Masa kita tolak Ibnu Majah? Nah, gitu. Jadi kita berharap ada saudara-saudara kita yang berbeda pendapat, duduk bareng dengarkan dalil kita. Bukan harus ngikutin kita, dengarin dalil. Nah, ketika mendengarkan dalil, kita ada ulama nih. Contoh, mereka menyatakan Imam Syafi'i aja tidak melakukannya. Oke, Imam Syafi'i tidak melakukannya. Itu tidak berarti kita tidak boleh melakukannya. Imam An-Nawawi, muridnya Imam Syafi'i. Imam An-Nawawi, imam ulama madhab Syafi'i. Ada juga fatwa yang berbeda dengan Syafi'i. Lalu kita nyalahin Imam An-Nawawi, menolak Imam An-Nawawi. Enggak. Murid itu berbeda dengan guru, enggak apa-apa. Imam Ibn Hajar, fatwanya berbeda dengan Syafi'i, enggak apa-apa. Nah, sama. Jadi pokok persoalannya adalah perbedaan yang ada di antara kita, mari kita bahas. Mari kita buka. Nah, dalil hadis yang tidak sahih yang kita bawa menurut ulama mereka, ya nggak apa-apa lah. Ulama kita bilang tidak masalah. Nah, perdebatan yang tidak sehat, perdebatan yang mengarah kepada pembenaran, itu mungkin pengaruh egoisme sikap para ahli ilmu. Kepentingan kelompok dan golongan. Kekhawatiran terhadap musuh-musuh mereka. Jadi dia punya paham A, ini ada paham B yang lebih bagus. Nah, sebelum paham B-nya meledak, dia meledak duluan untuk menyatakan itu tidak benar. Nah, sampai hari ini pun ada orang-orang Muslim yang datang pengajian menolak Bukhari Muslim, menolak Imam Ghazali. Dianggaplah dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali itu terlalu banyak hadis yang tidak sahih. Nah, kita bukan kelasnya kita untuk menyalahkan. Belajar menghargai, berdebatlah dengan cara sehat dan baik. Intinya, mendewasakan umat dalam perbedaan berpendapat. Itu yang kita cari. Ya. Jadi intinya boleh berdebat. Tidak untuk mempertahankan pembenaran, tapi mencari kebenaran. Ketika kebenaran 10 pendapat yang berbeda, 10-10-nya benar, ya kita harus belajar menghargai lah. Begitulah diantaranya. Wallahu a'lam. Yang mau dikit Ustaz, terkadang ketika lagi kita komentar di itu mereka bilang, oh berarti yang baru berarti kita, kalau mereka nyebut kita itu tuh ahli bid'ah. Nah, kita terima nggak sih sebenarnya kalau kita disebut ahli bid'ah? Padahal bagaimana itu jadi? Betul. Padahal kan bid'ah itu juga jadi konotasi mereka itu bid'ah itu negatif. Nah, kalau kita misalnya mereka nyebut kita ahli bid'ah, apakah kita harus yang frontal bilang, ya nggak gitu, tapi kan kita melakukan. Betul. Kita melihat ya di media sosial, ada juga para ahli ilmu menyebut Wahabi. Mereka nggak terima kalau mereka disebut Wahabi. Kayak gitu, mereka kita bukan Wahabi, kita mempertahankan Quran dan hadis. Pertanyaannya, Quran dan hadis yang kalian dapat langsung dari sahabat? Kan enggak. Yakin enggak? Enggak usah takut ngomongnya. Quran dan hadis yang kamu jadikan dalil bukan kamu dapat dari sahabat langsung. Enggak ada itu. Dari Imam Syafi'i langsung? Enggak kan? Nah, jadi sama dengan kita. Kita juga tidak dapat dari sahabat langsung, dari ulama juga. Nah, ulama bahagian kamu, ulama bahagian kita. Sama-sama punya ulama, punya kita, punya dalil. Sama-sama menghargai. Benar dan tidak benarnya kita dalam mengamalkan yang wajib, yang haram, yang halal, yang sunnah. Hal-hal yang tidak ada ulama menyatakan disunatkan pergi kubur. Disunatkan baca Yasin malam Jumat, disunatkan memperingati Maulid Nabi, disunatkan berdoa di malam Sya'ban, Rajab. Nggak ada kalimat disunatkan. Karena kalau disunatkan, ini ibadah yang ada contoh. Nabi dan sahabat. Ini mah enggak. Tapi dengan mengumpulkan dalil-dalil sampingan, dalil yang tidak langsung, mendukung ini kebaikan. Oleh ulama disuruhlah. Mendingan kita lebih baik kita kumpul, mari yuk baca Yasin. Nah, tanya sama kiai contoh ya. Rasul SAW menganjurkan supaya berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah, yatadarasunahu bainahum. Ini hadisnya. Insya Allah dia tahu itu hadis. Kata Nabi, tidaklah berkumpul umatku di satu majlis atau di satu masjid. Lalu mereka baca Quran, mereka bahas Quran. Orang tahlil baca apa? Baca Quran. Orang maulud baca apa? Baca Quran, selawat kepada Nabi. Nah,
Ada ini dalilnya. Akan turun malaikat, turun rahmat, turun keberkahan, ampunan. Nabi nggak nyuruh, makanya tidak jadi sunat atau wajib. Tapi ini ada hal yang baik nih. Kalau memang hal baik, kenapa tidak dilakukan oleh Nabi? Karena kalau Nabi yang melakukannya, dia jadi sunat atau wajib. Dia jadi ibadah yang ada resminya. Supaya ibadah ini tidak menjadi resmi, tapi menjadi kebaikan yang diterima oleh umum. Nah, dilakukan oleh ulama. Daripada kita nonton TV di rumah, daripada kita duduk nongkrong-nongkrong dengan keluarga tidak jelas, duduk di masjid baca Yasin malam Jumat. Kenapa harus malam Jumat? Karena dalil malam Jumat lebih banyak daripada hari Senin, Selasa, hari Rabu. Bukan merendahkan hari-hari lain, enggak. Nah, jadi kalau orang-orang Sunda lebih gampang menjelaskannya begini. Yang dilakukan oleh kamu sudah sae, badeh nawarkan nulangkung sae. Itu aja. Kalau dia bisa terima itu, aman. Segala paham kamu tuh udah bagus nih. Udah benar. Kita ingin menawarkan yang lebih baik. Jadi ada perbuatan yang afdal, ada yang lebih afdal. Coba dibuka pikirannya. Ya kan? Jadi kita harus. Kalau saya tidak bilang wajib, harus ada kemampuan pemahaman kita untuk menjawab pahaman mereka. Minimal kita dapat memberi kesadaran, saya punya ulama, saya punya kitab, saya punya dalil. Sama dengan kamu. Dalil kita yang berbeda untuk tujuan saling menyalahkan. Ya, satu. Kedua, kita pegangnya begini. Ketika ada dua pendapat yang berbeda, satu benar, satu salah. Nggak boleh itu. Rumus itu nggak benar. Rumus yang menyatakan dua hal yang berbeda. Satu benar, satu salah dong. Nggak boleh dua-duanya benar. Kan berbeda ini. Di Islam nggak begitu. 10 pendapat yang berbeda. 10-10-nya benar. Kenapa benar? Ada ulamanya, ada kitabnya, ada dalilnya. Udahlah, biarin. Nah, kecuali yang memang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bertentangan itu artinya Nabi melarang. Nabi tidak membolehkan. Nabi tidak melarang, tapi Nabi ngomong jangan. Nah, gitu. Kadang-kadang ada bahasa yang Nabi katakan jangan, tapi bukan melarang, memberitahu bahayanya. Contoh, kita memanggil Rasulullah dengan Sayyidina Muhammad. Ada orang berpendapat tidak boleh Sayyidina. Nabi sendiri yang ngomong, jangan Sayyidinakan saya. Nah, penjelasannya sederhana. Kita manggil Nabi Muhammad dengan Muhammad doang, kayaknya berat, nggak enak. Sama dengan orang panggil kita Ustadz, panggil Kiai. Udahlah panggil nama aja. Kitanya yang nggak enak. Kalau kita panggil nama, ada orang panggil saya nama aja, nggak usah panggil Kiai atau Ustadz. Nggak apa-apa. Dia yang manggil nggak enak. Nggak sopan, nggak punya etika. Apalagi Rasulullah. Manggil Nabi Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Janganlah. Yang lebih nggak enak, ada kelompok muslim di masjid bikin pengajian, Nabi Muhammadnya nggak ada Sayyidina. Dan Sayyidina Hasan wal Husain pakai Sayyidina. Sayyidina Ali dan Fatimah pakai Sayyidina. Rasulullahnya enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Giliran dia sebut Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan. Kalau kita enggak, semuanya Sayyidina. Nah, ini contoh. Perbedaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi menghargai. Ya, meluruskan bahwa perbedaan yang ada di antara kita 10 pendapat yang berbeda, 10-10-nya bisa benar. Selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melanggar. Ya. Wallahu a'lam.